Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dirga Maulana, peneliti Amanat Institut. Sore hari ini kita mulai bersuara yang selalu tiap pekan selalu menghadirkan narasumber-narasumber anak muda yang keren. Kita akan selalu bincang soal isu-isu kekinian yang lagi trending topik maupun yang lagi hangat diperbincangkan oleh warga semua. Kali ini kita akan kehadiran Haifa Inaya, salah satu CEO dari Catch Me Up. Dia akan bergabung dengan kita. Kita akan bahas soal politik penuh kritik tapi menggelitik. Nah, Haifa kira-kira sudah gabung bersama kita, teman-teman semuanya. Sambil menunggu. Halo, Halo Haifa. halo. Bentar, masih Halo, connected. ini dia salah satu narasumber kita. Ya, sore hari ini kita akan bahas media dan politik ya, Haifa. Nih, gue Mhm. perkenalin lagi, Haifa ini eh, apa namanya, dia adalah CEO dari Catch Me Up. Nanti juga akan bercerita tentang bagaimana ia membangun Catch Me Up itu gitu. Eh, dan apa Haifa nih juga lulusan dari Boston University ya, kalau nggak salah ya, Haifa? Ah, Boston, University Iya, of bos. Massachusetts. Oke. Nah, teman-teman terima kasih sudah hadir. Kita sapa dulu ya teman-temannya semua ya, Haifa. Ya. Teman-teman yang sore hari ini sudah hadir di acara Mulai Bersuara. Semoga hari ini teman-teman mendapat insight dari Haifa, narasumber kita. Dan kita eh, apa namanya memberikan sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oh iya teman-teman, jangan lupa yang belum follow maupun yang sudah follow akun Instagramnya Amanat Institut, jangan lupa ikuti terus narasi kita di Instagram Amanat Institut, di Facebook kita juga Amanat Institut, di YouTube juga Amanat Institut. Jangan lupa ya subscribe video-video yang selalu kita tayangkan di YouTube. Nah, Pak, kalau lo melihat pola konsumsi apa anak-anak generasi milenial maupun generasi Z terhadap media sosial ini seperti apa, Pak? Oke. Sebelumnya gue mau berterima kasih dulu nih sama Dirga dan Amanat Institute untuk undangannya sore kali ini gitu kan. Sebenarnya temanya menarik banget sih kayak soal pola konsumsi milenial terhadap media gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita bisa mulai dengan pembahasan bahwa sebenarnya media di kita itu menurut gue sebagai kita emang negara yang demokrasi, yang informasinya bebas beredar, itu adalah emang media di kita tuh banyak banget. Kayak kadang sampai kita bingung untuk, nggak bingung sih, tapi kayak emang untuk memilih antara kayak media yang emang trustworthy, yang emang um, apa namanya emang bisa dipercaya dan misalnya dia independen itu emang jadi tricky kayak gitu. Ditambah misalnya ketika kita ngomongin berita politik, ketertarikannya juga saat ini mungkin bisa dibilang kayak, dan banyak peneliti misalnya di Indonesia juga bilang kayak peneliti apa namanya anak muda di itu ketertarikannya atas berita politik lebih masih rendah kayak gitu. Um, Ya. jadi so far sih kayak gitu sih. Jadi saat ini masih rendah. Terus juga dengan bentuk medianya yang kalau menurut gue kayak kita masih divisive ya, masih apa namanya masih bener-bener as it is aja newsnya gitu. Nah jadi masih banyak challenge atau masih banyak berbagai tantangan gitu untuk memperkenalkan politik ke anak muda di kita sekarang kayak gitu. Nah, tadi kan lu bilang bahwa masih sulit ya kita mengemas berita yang nuansanya politik ke apa ke anak-anak muda gitu. Nah, Mm-mm. lu punya strategi khusus nggak untuk apa buat mereka gitu, Nah, biar melek politik gitu, aware terhadap politik gitu. hmm. Jujur sebenarnya itu salah satu alasan gue untuk ngebangun Catch Me Up sih, Dir. Jadi kan kayak gue tahu Hmm. kayak sekitar setahun lebih ya, dan itu kayak itu gue literally tiap hari Senin sampai Jumat itu ngirim berita dalam bentuk rangkuman, dalam bentuk kayak jawab ke email orang-orang yang udah subscribe gitu. Sekarang alhamdulillah subscribers kita tuh udah sekitar 42.000. Dan itu kayak tiap hari, tiap pagi, Senin sampai Jumat. Itu isinya semua berita dari politik, politik nasional, internasional. Terus kayak sekarang lagi pilkada, gue juga bikin beberapa kayak laporan in-depth soal pilkada, kayak gitu. Dan itu emang target market kita emang apa namanya millennials ya. Jadi kayak ketika gue lihat profile dari subscribers kita pun itu kayak 60-70%-nya kayak
nggak mungkin kayak 60%-nya itu kayak 19 ke 25, terus kayak sisanya adalah 25 ke 30 kayak gitu. Jadi emang pengkonsumsi kita anak muda, dan kayak open rate atau orang yang buka email kita tiap pagi itu tuh sampai sekitar 40 sampai 45%. Which is kalau untuk buka email, untuk orang yang buka email itu kan berarti kayak misalnya ketika misalnya kalau misalnya kita lihat di koran gitu ya, kalau gue kan dalam bentuk newsletter gitu kan, which is email. Tapi kalau misalnya lo lihat di koran, lo ngirim koran is one thing, tapi korannya dibaca is another thing gitu. Nah, gue tuh dari gue ngirimnya ke 42.000 subscribers tadi, 40% dari 42.000 itu mereka yang buka email gue gitu. Dan disitulah gue berusaha masuk dengan pendidikan politik yang menurut gue kayak penting banget sih. Kayak gue pengen banget memperkenalkan gimana sih kita harus bisa berpartisipasi gitu, apalagi kayak 2024 kita harus sudah bisa kita udah harus paham gitu ada isunya kayak gimana dan lain-lain. Nah, itu yang berusaha gue komunikasikan ke subscribersnya di Catch Me Up kayak gitu. Menarik banget ya, Haifa. Mm-hmm. Lu apa namanya ngirimin newsletter setiap hari gitu dan merangkum berita-berita seharian gitu, yang ibaratnya yang menjadi yang lu highlight kan berarti berita-berita yang penting menurut lu dan teman-teman gitu kan, yang kemudian bisa dikonsumsi oleh teman-teman semua gitu, subscriber lu. Nah, kira-kira tantangannya nih kan, tantangannya ke depan itu kira-kira gimana? Lu melihat peluang itu, tantangan dan peluangnya lah. Lu melihat itu seperti apa, Pak? Dengan hasil itu apakah itu akan memberikan berdampak gitu, catch me up buat anak-anak milenial atau gimana gitu? Of course menurut gue kayak even sampai saat ini kayak media dengan bisnis model kayak gue gitu yang emang primary produknya dalam email newsletter itu emang baru Catch Me Up aja. Jadi mungkin tuh bisa jadi peluang kayak ketika kita jadi apa ya, jadi mungkin yang pertama in the market, something like that. Jadi kayak mungkin itu, tapi tantangannya masih banyak sih, terutama kayak misalnya di kita tuh minat baca di kita masih rendah kayak gitu kan. Makanya gue bikin Catch Me Up itu bener-bener ringan banget dan ngerangkum cuma 5W1H-nya gitu. Jadi kayak orang buka bangun tidur, karena gue ngirim tiap jam 6 pagi kan. Jadi kayak orang buka bangun tidur baca berita kayak oh hari ini tuh ada ini gitu. Kayak gue nggak perlu harus yang nulis panjang lebar atau in depth kayak gimana gitu, tapi gue cukup dengan istilahnya bite size gitu kan, kayak lu cuman ringan gitu, pendek-pendek, tapi lu udah dapet semua ide ide dari berita itu kayak gitu. Menurut gue tantangannya itu kayak untuk bisa memastikan bahwa apa namanya, orang tetap terengage atau tetap tertarik untuk tune in terus. Nah, itu mungkin yang jadi tantangannya gitu. Especially soal politik ya. Kayak jujur gue tuh kalau misalnya di Catch Me Up gue nulis soal global warming misalnya, atau gue nulis soal ekonomi misalnya, PNS gajian ke-13 atau hal-hal yang kayak gitu tuh, yang soal keuangan gitu, itu kayak engagementnya tinggi banget. Tapi gue ngomongin politik, kayak gue concern banget sama isu pilkada, itu kayak gue nggak pernah dapat engagement tinggi sih. Jadi menurut gue kayak tantangan gue sendiri sebagai kayak gue sekarang kerja di politik, terus juga gue mantan wartawan politik, menurut gue adalah kayak pertanyaan besarnya adalah gimana caranya gue bisa bikin at least orang baca dulu deh gitu, orang tertarik dulu gitu. Kayak kita sering banget juga kan kayak ini media buat millennials, kayak gue media millennials, but I guess how you really implement that on your product gitu, gue nggak ngerti gitu. Kayak ya udah, ketika lu baca berita dari media itu ya udah gitu, kayak ini tulisannya kayak gini gitu, tapi kayak apa yang bikin itu jadi jadi spesifik ke millennials tuh, kayak message-nya kayak itu juga mungkin yang jadi tantangan kayak gitu. Oke, menarik ya. Ternyata aspek ekonomi lebih engage-nya lebih tinggi ya dibandingkan politik gitu. Nah, ini menarik sih tantangan ini. Nah, kalau lu melihat sendiri nih, Pak, media sosial kita nih, baik yang misalnya lu punya atau teman-teman yang platform apa, teman-teman yang punya lembaga apapun yang lu punya gitu. Kemudian itu relevan nggak sih kalau misalkan eh, media sosial mereka dijadikan sebagai tools politik gitu? Lu ngamatin itu nggak, pernah lihat nggak bahwa ya media sosial sebagai tempat apa namanya kita selfish gitu,
yang kemudian dampaknya ke masyarakat gitu dan dampaknya ke politik itu, lu melihat itu nggak? Seberapa jauh sih kira-kira gitu? Ya Ininya, pasti, efeknya gitu. pasti ada, khususnya soal misalnya kita ngomongin soal ketika misalnya pemilu gitu. Pasti teman kayak bisa tahu soal orang dukung siapa gitu, apalagi ketika pilpres gitu kan, orang bisa tahu ini orang dukung siapa dari sosial media mereka. Itu kayak jadi sesuatu yang lumrah gitu kan. Menurut gue normal-normal aja sih, kayak itu ya udah bagian dari apa namanya, kebebasan berekspresi gitu. Dan kayak um, menarik emang untuk ngelihat kayak makin kesini emang makin banyak orang-orang yang sosial medianya misalnya aktif tentang kegiatan politik mereka gitu. Tapi again itu balik lagi ke cuman apa ya, terkhususkan pada kelompok yang emang emang orang berkecimpung di situ aja gitu. Gue belum ngeliat secara masif gitu kayak, atau secara in general, atau secara udah kita normalisasi orang tuh kayak um, kayak ngomongin politik atau apa gitu secara on a daily basis. Kalau untuk orang yang kayak dibiasain gitu, kayak menurut gue masih jarang sih. Menarik, Kak Iva. Ini teman-teman kalau ada yang mau bertanya, kita sapa ya teman-teman Pak yang nonton nih. Boleh silakan bertanya di komentar. Bebas. Kita tema hari ini politik penuh dengan kritik, tapi menggelitik ya. Nah, juga nih kalau misalkan bicara soal tadi lu bilang freedom of expression dan kebebasan berpendapat dalam media sosial kan. Kadang-kadang di kita gitu mengkritik kebijakan pemerintah lewat medsos, terus entah kena undang-undang ITE. Menurut lu gimana tuh? Iya, menurut menurut gue fail banget undang-undang ITE itu. Gue termasuk seseorang yang against dengan adanya undang-undang ITE itu. Maksud gue kayak in general mereka membuat kita tidak bisa menyampaikan apa namanya, pendapat kita dengan bebas ya gitu. Dan dan menurut gue aturan-aturan pemerintah yang dibuat untuk memberangus hak asasi dan hak sipil itu kayak ngeselin aja sih. Um, Emang itu mungkin tantangannya gitu kan, apalagi kayak sekarang makin banyak juga kan kasus-kasus yang kita lihat semenjak ada undang-undang ITE ini, kayak makin banyak kasus-kasus orang yang jadi kriminal karena misalnya mereka mengkritisi pemerintah dan lain-lain. Menurut gue itu bukan praktek berdemokrasi yang baik ya buat kita gitu. Itu presiden yang negatif gitu. Itu mungkin challenge buat kita bersama, kayak apa ya, melaksanakan mekanisme check and balance kita terhadap pengawasan kita terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam hal ini kayak gitu. Nah, kalau lu lihat sendiri nih media sosial sebagai gerakan social movement tuh, seberapa jauh gitu? Kayak misalkan ada change.org gitu kan, Hmm. yang apa mengajak untuk melakukan petisi online gitu. Hmm. Apakah itu juga membantu ranah demokrasi kita dan membantu juga ruang apa ibaratnya gini, ruang politik kita akan migrasi juga nih dari ruang yang offline tapi migrasi ke ruang yang online gitu. Iya, iya, iya. Itu of course lah. Menurut gue berpengaruh banget. Kita juga udah lihat banyak contohnya di berbagai negara lain kan. Kayak misalnya revolusi Mesir, revolusi di Libya ya, setahu gue. Also di Hong Kong yang paling kelihatan Ya. sekarang. Nah, para demonstran di sana dulu sebelum COVID itu, kayak kalau misalnya mereka mau demo, mereka mobilisasinya via grup-grup yang ada di sosial media kayak gitu. Menurut gue, of course, kayak apalagi kayak sekarang kan namanya gerakan aktivisme itu juga pasti lu juga familiar, Dirga, kayak dimulai dari pemuda gitu kan, dimulai dari mahasiswa gitu. Jadi of course ini nggak bisa dipisahkan dari ke apa namanya, dari digital consumption kita, dari background kita yang sekarang makin lama makin makin terikat atau makin terintegrate dengan digital world kayak gitu. Jadi ya tentu ini sangat signifikan ya dengan adanya berbagai platform sosial media dalam politik gitu. Tapi apakah ini, dan maksud gue karena itulah menurut gue kayak penting banget ada kebebasan untuk ya udah lo bisa berkomentar apa aja di sosial media. Menurut gue kayak harusnya itu nggak diatur soal kayak gimana sih oleh negara, apalagi sampai dihukum kayak gitu. Oh iya, Pak, ini juga ada data ya dari WR Sosial tuh ya. Pengguna internet kita juga lumayan tinggi kan. Ada 174 juta ya pengguna internet kita ya. Itu kira-kira bertambah jadi
25 juta, sekitar 17% waktu di tahun 2019. Ini data yang dikeluarkan oleh We Are Social itu tahun 2020. Nah, menariknya lagi, itu pengguna sosial media kita juga cukup besar juga gitu. Dan rating pertamanya itu YouTube gitu, Haifa. Makanya nggak aneh kalau misalkan banyak podcast gitu, banyak YouTuber gitu yang kemudian ngasih insight gitu, baik politik maupun ekonomi dan lain sebagainya. Nah, lu melihat itu seperti apa, Pak? Hmm, ya gue menyambut baik sih dengan apa namanya dengan perkembangan arus informasi kita yang makin maju ya gitu, kayak dengan orang yang makin melek apa namanya dengan orang yang makin melek teknologi, dengan millennials kita juga yang jadi makin uh, uh, lebih tahu banyak hal gitu kan, mungkin dengan mereka punya akses ke internet dan sosial media, apalagi dengan matrix yang tadi lo sebutkan, tentunya selain juga jadi peluang buat kita para pengguna untuk jadi lebih terbuka dengan perspektif lain atau dengan informasi yang ada di sekeliling kita selama ini, tapi juga apa namanya kita jadi bisa mungkin latih diri kita sendiri untuk bisa lebih kritis terhadap apapun yang ya, karena nggak semuanya yang itu baik gitu kan, ada hoax, ada pemberitaan-pemberitaan mungkin juga negatif, atau salah satu bahaya menurut gue yang cenderung cenderung mengkotak itu ketika misalnya lo pilkada terus tuh cuman lu dukung apa namanya lu dukung salah satu pihak gitu kan, atau salah satu kandidat, biasanya tuh nanti tuh pas lu baca berita atau apapun yang muncul soal dia doang kayak gitu, AI-nya dia doang. Nah, itu yang bikin kita jadi kayak terkotakan di our own bubble kayak gitu. Nah, jadi mungkin gimana kita maintain kemauan kita untuk bisa terus berdiskusi dengan pihak dari sebelah, atau kayak untuk terus bisa critical thinking kayak gitu, itu mungkin yang harus diperhatikan ketika misalnya kita ngomongin anak muda kita yang makin melek digital kayak gitu. Nah, tadi lu sempat menyinggung critical thinking sama AI itu, artificial intelligence ya, AI itu menarik tuh kalau misalkan ya ya tadi misalkan gue dukung salah satu calon gitu di IG gue misalkan rekomendasinya tuh dia terus. Nah, itu kan juga persoalan ya ketika misalkan AI-nya itu malah ngasihnya itu sefrekuensi gitu, bukan yang difference dari pikiran kita gitu. Nah, itu menarik tuh, Pak. Betul, emang Nah, itu jadi sorry. iya gimana, Pak? Ya, itu juga yang emang menurut gue tantangan yang paling besar saat ini tuh itu sih. Caranya biar kita nggak cuman stay in our own bubble gitu, kayak ada social media bagus dan lain-lain gitu, tapi kayak gimana caranya biar ketika kita mengkonsumsi itu, I guess kayak kita bisa memastikan bahwa kita bisa lebih lebih sehat dan lebih objektif dalam menentukan sikap kita terhadap apa yang kita lihat gitu. Karena kan kalau gue nggak tahu sih, cuman kalau lu udah nonton Social Dilemma di Netflix, itu dijelasin gimana Ya, AI itu sebenarnya merubah sistem berpikir kita kayak gitu, dan itu kayak serem banget menurut gue, karena AI ya mereka nggak tahu itu bener apa enggak, pokoknya mereka cuman nampilin apa yang lo mau kasih, apa yang mau lo lihat. Dan kalau lo terus-terusan apa namanya ngikutin tren yang udah disetting sama AI buat lo gitu, lo bakal makin yang kiri makin ke kiri, yang kanan makin ke kanan, menurut gue gitu sih ketika kita ngomongin politik. Dan itu kita lihat sendiri di politik Amerika ketika misalnya Pilpres kemarin gitu, betapa apa namanya pendukung Trump itu kelihatan banget gitu kan, daerahnya di mana aja gitu kan, orang-orangnya kayak gimana, siapa aja, dan kayak begitu juga sebaliknya kayak gitu. Dan itu kayak makin kesini makin teralienasi masing-masing pihak dari pihak lainnya kayak gitu. ya, menarik tuh yang Social Dilemma, gue juga udah nonton tuh, Tristan Harris kan, Iya, iya, iya. ceritanya ya menarik. Nih, Pak, ada yang nanya nih, Hmm. Arina Sanggraini. Pertanyaannya, Kak, kenapa Catch Me Up ID didominasi warna ungu? Ada filosofi tersendiri nggak? Atau ada sesuatu yang ingin diperjuangkan? Atau emang itu warna favorit dari Catch Me Up ID? Oh, oke, kenapa warnanya ungu? Jadi Ini thank you soal sebelumnya warna, Arina Pak. pertanyaannya. Jadi um,
Catch Me Up ya. Jadi sebenarnya ketika gue memilih logo untuk Catch Me Up ini kayak perjalanannya panjang banget sih, karena satu ini sesuatu yang personal buat gue kan, Dir. Kayak maksudnya gue baru pertama kali nih gue mau punya media gue sendiri yang kayak gue bisa jalanin sendiri, dan editorial policy-nya bisa gue atur sendiri kayak gitu. So it's one of the huge thing yang kayak ketika gue mulai Catch Me Up tuh kayak harus gue pertimbangkan banget. Yang kedua, kenapa akhirnya gue milih warnanya ungu? Jadi emang dari awal gue pengen bikin Catch Me Up itu tone-nya feminim. Feminim ya, bukan feminis. Kayak kenapa feminim? Karena gue yang ngerasa kayak selama ini media di Indonesia itu either sangat sangat cowok banget aja gitu, atau ya mereka gender netral aja gitu. Tapi kayak media yang kayak ketika lu ngomong lu berasa kayak oh nih kayaknya ini orang cowok atau cewek, asing banget itu kayak. Dan of course dari awal gue pengen bikin si personifikasi ini adalah cewek gitu kan. Dia kayak temen lo bangun tidur, lo buka email kayak dia lagi ngejelasin ke lo soal berita-berita yang ada di sekeliling lo gitu. Dan kenapa cewek ya, terus juga gue menyadari bahwa sebenarnya dengan kondisi media kita yang sangat maskulin, kalau nggak maskulin ya udah gitu, mereka biasa aja, mereka nggak pernah touch on gender. Itu kayak menurut gue bikin ketika gue baca berita itu, ketika misalnya ada berita-berita terkait kejahatan seksual, atau terkait ketika misalnya kejahatan seksual lah gitu, isu-isu gender gitu, selalu kayak cewek tuh selalu yang jadi di-victimize, selalu kayak perspektif gendernya atau perspektif korbannya kurang. Selalu kayak yang muncul adalah mereka either kayak ya udah gitu, ini suatu masalah and that's it gitu, atau udah gitu kayak cuman ngejelasin kasusnya aja. Menurut gue itu kurang sensitif deh. Kayak gue pengen bikin ya udah cewek banget aja. Terus juga selama ini kalau ada orang ngomongin media cewek, yang muncul adalah ngomongin make up atau ngomongin kehamilan, ngomongin punya anak gitu kan, ngomongin isu-isu yang domestik. Padahal menurut gue iya benar, padahal cewek juga mereka pengen tahu juga soal politik, mereka pengen tahu soal ekonomi kayak gitu, mereka pengen tahu soal climate change gitu. Kenapa sih ketika kita ngomongin media cewek ya, sebenarnya we also care about politics, we also care about economics dan lain-lain kayak gitu. Itu sih, jadi gue tapi kalau feminim banget nanti jadinya terlalu kecewa-cewaan ini menurut gue masalah, karena toh kita juga di Indonesia cewek lebih banyak dari cowok, pilkada kita juga pemilihnya banyak yang cewek gitu, so itu nggak bikin kita less kurang diperhitungkan daripada yang lain kayak gitu. Nah, tadi menarik banget tuh. Gue pengen nanya, followers yang Catch Me Up, bukan followers ya, yang subscriber yang di Catch Me Up yang lu kasih newsletter itu dominan laki-laki atau perempuan? Persentasenya banyakan laki-laki atau perempuan? Jujur awal tuh kayak 50-50, terus sampai 70%-nya tuh banyak cewek subscribersnya. Halo, Pak. Kedengeran nggak tadi jawaban gue? Agak putus-putus soalnya. Sinyal lu kayaknya ini ya? Sinyal gue biasa. Masih sama kayak tadi sih. Mendingan nggak? Dir? Ya, halo. Halo. Sinyal gue nggak berubah sih. Masih sama kayak tadi. Silakan, Haifa. Halo. Halo, Haifa. Suara gue aman nggak? Suara gue. Aman nggak? Aman. Gue aman. Lu aman nggak? Oh, gue agak ini terputus-putus suara lu. Di gue udah jelas. Gue jelas banget sih dari tadi nggak ada. Oh, oke. Ayo lanjut. Ya, yang pasti kayak sekarang sih udah lebih banyak cewek 60-an lah. 70-30-an perbandingannya. Berarti ada Catch Me Up ini juga
sebagai salah satu platform media lah, ya, ideologi apa yang lu akan perjuangkan tadi, yang tadi udah lu jelaskan tadi itu, atau Ya, ada ya apa kesadaran gender dan perempuan juga harus lebih aware terhadap politik dan lain-lain itu. ya. Halo Pak, Iya, nih Pak ada pertanyaan lagi dari Kintari. Harusnya peran anak muda tuh gimana sih Kak di dalam politik? Kan tetap aja apa yang banyak berkecimpung di politik tuh orang-orang tua. Menurut lu gimana? thank you Gintari. Pertanyaannya bagus banget, menarik banget. Tapi sebelumnya gue mau memastikan lagi nih kira-kira gue putus-putus nggak kan aman. Nggak aman nih. Oke. Banyak banget sebenarnya yang bisa dilakukan terkait kayak partisipasi kita di politik di Indonesia. Tapi mungkin yang paling pertama kita bisa mulai adalah ketika kita pengen bisa lebih berpartisipasi aktif adalah dengan memastikan kita terinformasi dengan segala hal, dengan yang emang dengan kondisi politik atau dengan keadaan yang ada di sekeliling kita kayak gitu. Not necessarily kayak oh partai ini atau ketum partai itu atau misalnya partai ini ngapain atau ini korupsi atau apa, nggak harus sih, kayak mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang apa namanya hukum positif aja, artinya dari apa ya, dari yang udah established gitu, dari misalnya kegiatan di DPR. Oh, DPR itu apa sih, DPR tuh ngapain aja, tugas mereka ngapain, itu tugasnya ngapain, apa dengan DPR. Terus kalau lembaga yudikatif itu apa, mereka siapa aja, kegiatannya apa, hal-hal kayak gitu. Kayak menurut gue ketika kita mulai dari hal-hal yang basic, kita akan sepanjang jalan gitu, pas kita makin ke depannya, kita bakal tuh menemukan isu-isu yang tertarik gitu. Misalnya kayak sambil jalan kita ngelihat, oh di DPR tuh ternyata kejadiannya kayak gini, isunya ini. Itu nanti kita kayak, oh oke, gue misalnya sukanya soal keamanan atau HAM gitu kan, atau misalnya politik domestik dalam negeri atau isu-isu gender kayak gitu, banyak banget itu civic atau isu-isu apa namanya di masyarakat kita yang terikat erat banget sama politik gitu. Jadi kayak setelah kita misalnya tahu kita minatnya di mana, kita tertariknya di mana, alangkah lebih baik kalau bisa kita aktif di situ gitu. Kayak misalnya melakukan penelitian soal itu gitu, kayak misalnya Dirga sini kan ahli penelitian kita nih pokoknya dalam segala hal yang berbau politik gitu kan, penelitian politik gitu, kayak Dirga lah belajarnya kayak gitu. Tapi juga misalnya kalau gender, sekarang banyak juga NGO gender yang ada di Indonesia, atau mungkin kepemiluan kayak misalnya volunteering jadi apa namanya, jadi pemantau pemilu atau apa, like start small. Menurut gue kayak yang penting adalah start small. Kalau gue karena emang gue sukanya nulis dan gue sukanya baca berita gitu, ya udah gue mulai dengan gue pengen bikin Catch Me Up nih. Gue pengen bikin at least kayak tiap pagi bangun tidur itu orang pas buka handphone tuh dia baca soal Trump atau dia baca soal apa namanya, soal Jokowi gitu, soal pilkada gitu. At least kayak bangun tidur mereka terekspos aja dulu dengan kata-kata itu gitu kan. Ketika mereka mereka nyadar, mereka membaca kayak gitu. Jadi start small dan kayak start dari apa yang lo tahu lo suka gitu. Jadi lo nggak bosen tengah-tengah jalan tuh, kayak karena itu minat lo, kayak lo bakal seneng terus aja sih untuk nge-pursue-nya kayak gitu. Jadi lu ngebangun sesuatu dari hal yang positif ya. Banyak media kan ngangkat satu yang konflik, apa korupsi, pokoknya hal-hal yang negatif. Tapi lu ngebalik paradigma itu untuk ngebangun nggak hanya berita-berita tentang kejahatan aja, tapi banyak berita kebaikan yang harus disampaikan kepada masyarakat gitu ya. Karena kalau bagaimanapun politik itu kan apa ya, make or break our life, right? Kayak kita tuh selalu pikir, gue setuju sih, kayak apa sih istilah yang selalu muncul di kepala kita ngomongin politik, orang tua, terus ngebosen, berantem mulu, korupsi kayak gitu. Tapi kita nggak bisa, aku juga awal gue sempat mikir gitu, kayak gila gue males banget sih ngomongin politik, kayak isinya cuma perebutan kekuasaan dan lain-lain kayak gitu. Tapi setelah gue lihat sendiri, kayak even sekarang misalnya gue punya handphone atau gue nonton Netflix ya, Netflix gue itu ditentukan oleh politik gitu. Buktinya sekarang gue jadi harus bayar tambahan pajak 10%. Itu kan kalau misalnya nggak ada keinginan politik dari pemerintah untuk narik pajak 10%, gue nggak bakal harus bayar. Terus kayak itu baru soal Netflix gitu, belum soal aspek kehidupan gue yang lain. Gue dipajak penghasilan gue lah, mobil gue dipajak dan lain-lain. Jadi menurut tak perlu banget tahu soal politik karena itu sangat terpengaruh sama kehidupan kita gitu. Nggak ada alasan lain ya kalau lu nggak
peduli ya lo nggak bakal tahu dong kenapa kayak tiba-tiba sekarang Netflix lo tagihannya nambah 10%. Lo tahu dong kenapa jalan di rumah lo tuh nggak bener-bener gitu, rusak lagi gitu. Kenapa di daerah lo misalnya lama, ya berarti kok lo harus pilkada di daerah lo, kenapa pemerintah lo seperti itu dan lain-lain. Jadi menurut gue itu sesuatu yang emang harus aja sih lu nggak harus berpartisipasi, tapi at least lu terinformasi aja kayak gitu. Oke, Pak. Ini Pak ada pertanyaan lagi Pak dari Stella Wulandari. Gimana caranya para pemilih wanita atau perempuan itu jadi aware, jadi lebih aware ke politik. Terus tadi lu bilang bahwa pemilih perempuan tuh lebih banyak gitu ya di Indonesia. Nah, ngangkat awareness ke segmennya adalah perempuan ini gimana nih? Kadang-kadang juga tadi ya apa namanya yang lu katakan tadi kan bahwa perempuan kerap kali di stigmanya ya second layer lah apa namanya ada stigma seperti itu. Gimana menurut lu Pak? Again sih gue orang tes gitu, jadi menurut gue tetap harus dengan di pendidikan politik ya, kayak misalnya gue sebenarnya orang yang harusnya bersyukur gitu karena gue bisa terekspos dengan itu dari pendidikan gue atau dari pekerjaan gue gitu. Tapi mungkin untuk perempuan pada umum saat ini gitu yang juga sibuk dengan hal lain dalam hidupnya gitu, bisa catch up terus dengan politik itu adalah sesuatu hal yang challenging gitu. Tapi menurut gue bisa, again kayak gue percaya dengan proses, dengan start small. Jadi kayak kalau misalnya kita udah mulai dengan sering baca beritanya, jadi tahu isu kayak misalnya ini demo apaan sih gitu. Oke, terus kayak lu tahu oh demonya soal ini. Terus lo punya keputusan untuk gimana lo bakal bereaksi terhadap demo itu gitu. Misalnya lo denger demo soal KUHP, ketika lu juga tahu gitu kayak KUHP terjadi karena DPR pengen ini, terus masyarakat menolak kayak gini. Nah terus kayak ketika lo udah tahu informasinya kayak gitu, terus lo punya keputusan untuk kayak gue dukung di RUU KUHP atau gue nggak dukung RUU KUHP. Nah menurut gue itu yang penting karena kita jadi mengedukasi diri kita sendiri. Jadi kayak tetap ujung-ujungnya adalah ke edukasi, ke menyadari bahwa lu penting lo harus tahu loh soal RUU KUHP ini. Jadi tetap dari kesadaran diri sendiri sih. Edukasinya itu mungkin bisa sering mengekspos diri kita dengan konten-konten soal pendidikan politik gitu, which is sekarang di sosial media udah banyak. Kayak kita misalnya ngepoin akun Instagramnya Amanat Institute aja tuh kayak banyak banget ilmu-ilmu politik yang bisa diambil di situ, atau kayak isu-isu terbaru gitu kan yang ada di situ. Dan itu menarik, jadi kayak paling itu sih kalau sorry. Ya, nih teman-teman, terus lanjutkan untuk melihat narasi dari Amanat Institute. Kita akan selalu meng-guide, ya, meng-grab teman-teman milenial dan generasi Z, Haifa. Konsen kita akan di sana. Nih, Fa, ada lagi pertanyaan dari Vera Rahmawati. Dari seluruh kebijakan pemerintah saat pandemi ini, kebijakan yang bikin lo paling gemes dan pengen lo ubah tuh apa? Ada nggak? Dari seluruh kebijakan yang dilakukan pemerintah saat pandemi. Oh, saat pandemi. Kok saat pandemi? Iya, saat pandemi. Semua yang ingin lo ubah. Kalau menurut gue kayak khususnya dalam hal apa ya? Hampir semua sih. Kayak mungkin daripada yang pengen dirubahnya, mendingan yang oke, gue harus karena kayak menurut gue the way we handle this pandemic is chaotic menurut gue, dari tracking dari penanganan, dari informasi di masyarakat gitu, kayak gimana sih caranya, masa lo 9 bulan kita COVID, kita ngomong lockdown tapi di mana-mana masih rame. Berarti kan edukasi di masyarakat bahwa COVID ini sebenarnya bahaya itu kurang menurut gue. Jadi itu dari komunikasi publiknya juga kurang, dari dalam hal penanganannya juga menurut gue kurang banget gitu, karena penularan masih tinggi, angka kematian masih tinggi. Itu membuktikan dua hal bahwa emang kita belum bisa menaklukkan lah gitu, menangani hal dua isu itu. Jadi hampir semua sih kalau menurut gue kayak banyak banget yang harus diperbaiki ya, khususnya kayak memunculkan urgensi di masyarakat bahwa ini tuh bahaya and you have to stay at home, which is menurut gue telat banget sih. Harusnya kayak kalau misalnya kita melakukan itu sekitar di awal-awal ketika pandemi terjadi, mungkin kita bisa lebih antisipatif terhadap kondisi saat ini gitu. Tapi karena selama ini ya udah orang masih keluar, masih ya udah kita gini-gini aja gitu loh, dari
awal April gitu. Jadi itu soal komunikasinya, terus juga dalam hal penanganannya, dalam hal komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menurut gue juga berantakan banget gitu. Kayak misalnya ini mau Jakarta mau lockdown nih, terus kata menteri ini tuh bukan lockdown, itu apa kayak gitu. Aduh, kalau misalnya kayak menurut gue tuh pemerintah nggak kompak banget sih dalam hal ini, dan kelihatan banget jadinya friksi politiknya tuh kayak apa, which is not good menurut gue. Kayak lu kalau mau debat di belakang layar aja kayak gitu, jangan depan publik. Ya, ya, ya. Terus Pak, ada ini pertanyaan dari FBS Rianto. Pernah nggak sih, tadi kan lu memperjuangkan nilai-nilai perempuan lah untuk kesadaran politik perempuan. Tapi lu pernah nggak sih dikritik juga memperjuangkan nilai-nilai itu, baik dari perempuan sendiri maupun dari kaum laki-laki? Oke. Thank you FBI untuk pertanyaannya. Kalau dari sesama laki-laki sih mungkin nggak usah ditanya ya, kayak at least gue sih paling sering kayak nggak didengerin aja gitu loh, kayak gue ngomong kayak gue dikacangin, itu kayak udah biasa banget. Tapi kalau dari sesama cewek juga kayak misalnya ngapain sih, kayak misalnya gue terlalu berfokus sama bukannya itu malah bikin pool market gue jadi lebih berkurang kayak gitu. Tapi again gue sih nggak worry soal itu sih. Itu sesuatu yang dari awal gue udah komitmen ke diri gue sendiri untuk lakukan gitu. Jadi dalam hal itu gue kayak ya udah iya aja, tapi kayak this is what I wanna do gitu. Pak, ini gue mau nanya soal kalau lu melihat tren dari pengguna sosial media kita itu, kecenderungan mereka kemana sih? Misalkan politik itu hanya berapa persen gitu kan? Terus kalau kita nyajin konten hiburan, mungkin itu yang nge-grab banyak orang kayak gitu. Kalau kita ngasih konten yang sifatnya receh-receh, juga banyak gitu diikuti. Nah, strategi lu tuh untuk mensiasati bahwa tantangan kita adalah menyajikan konten yang keren gitu kan, yang kemudian bisa dinikmati oleh generasi milenial maupun generasi Z. Lu punya strategi gitu nggak untuk menghadapi kondisi milenial saat ini dengan penggunaan sosial media? Menurut gue strateginya itu adalah apa yang gue juga tengah berusaha bersama Catch Me Up gitu. Misalnya kayak selama ini yang kita lakukan di Catch Me Up adalah kita bikin bahasa yang sangat casual, pembahasannya gampang, terus kayak kita ngejelasin istilah-istilah yang emang rumit, dan kayak kita bikin itu relatable sama kehidupan di millennials gitu. Kayak misalnya ketika gue mau ngomongin gaji ke-13 gitu, gue bakal bawa pemerintah ngasih gaji ke-13, gue bakal ngomongnya sesuatu kayak ketika misalnya lu udah nggak punya duit, terus kayak oke, ini ada gaji ke-13. Kayak gue bikin itu sangat relatable dengan kehidupan anak muda. Kalau di Catch Me Up strateginya itu dan selain itu menurut gue kayak itu PR kita sama-sama sih untuk nyari gimana caranya kayak misalnya anak muda ini bisa lebih terinvolve di politik dengan platform-platform sosial media yang ada kayak gitu. Pak, sorry Pak, lu pakai headset kan? Soalnya ada ininya, suara lu tuh ada feedback. Gue nggak pakai headset sih, gue nggak bawa. Apakah gue perlu? Lu mau pakai headset ya? Nggak pakai. Pantes ada suaranya feedback itu. Tadi sih enggak, aman. Udah masih nggak? Tadi mungkin karena kayak ada background noise, cuman sekarang udah nggak ada sih. Udah, oke. Oke, lanjut. Oke. Oh iya, tadi itu jawaban gue. Itu ya, siasatnya adalah itu ya. Nah, ke depan nih, media sosial akan seperti apa di Indonesia? Wah, pertanyaan yang menarik. Oke. Ke depan menurut gue kayak bakal berkembang terus, bakal mengikuti tren terus, karena juga digital native kita makin banyak, orang-orang yang sosial media makin banyak, volumenya makin bertambah, attention span-nya waktu yang kita pakai untuk bersosial media juga menurut gue bakal bertambah terus. Jadi menurut gue ini cuman kayak will only going uphill gitu, bakal nambah terus. Jadi kayak mungkin kita bisa memaksimalkan di situ sih, kayak terkait kayak untuk pendidikan politik itu kayak menurut gue juga baik pemerintah atau institusi politik manapun itu kayak harus memaksimalkan emang benar-benar sekarang di sosial media, apalagi kayak kalau emang pengen capturing anak muda kayak gitu pasti harus di sosial media sih fokusnya.
Nah, ini kan juga ada pilkada serentak tahun ini ya di Desember dan apa KPU dan lainnya. Lu melihat gimana nih kansnya buat paslon yang menggunakan kampanyenya di media sosial Hmm. akan efektif atau untuk menggrab nanti penusukan di TPS atau ya nggak berpengaruh sama sekali. Um, menurut gue sih lagi-lagi pandemi gitu, pandemi gini, terus juga kampanyenya sekarang udah terbatas sama sosial media kan, terbatas kayak misalnya untuk orang-orangnya dan lain-lain. Menurut gue kayak sosial media tuh bakal jadi salah satu aspek yang penting banget sih dalam pilkada kali ini sama sekali nggak bisa dianggap gitu. Justru mungkin primary way of campaigning-nya jadi di sosial media. Kayak kemarin kan lo lihat si Gibran tuh, kalau nggak salah Gibran ya di Solo yang dia bikin biar gede, terus dia keliling-keliling kampung gitu, kayak foto dia terus dia ngomong ke warga, video call gitu. Menurut gue kayak kayak kampanye new normal kayak gitu. Tapi jadi artinya emang penggunaan sosial media itu bakal justru makin makin penting dalam pilkada ini, ditambah dengan adanya pandemi gitu. Dan pertumbuhan digital natif di Indonesia juga akan tinggi ya. Iya, akan terus naik, apalagi seiring dengan kayak apa ya, infrastruktur digital kita juga makin baik. Apa namanya, anak-anak muda kita juga makin banyak, orang yang terekspos dengan sosial media juga makin tinggi kayak gitu. Halo Pak, Yes. teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya silakan di kolom komentar. Kita masih membuka peluang untuk bertanya kepada Haifa. Pada sore hari ini kita bahas soal politik penuh kritik tapi menggelitik. Ya kadang-kadang kalau kita bicara media sosial juga penuh dengan ini ya, penuh dengan canda tawa ya Haifa ya. Ya, itu pasti. Jangan dianggap serius gitu. Itu pasti selalu Menur- viral dan Menurut lu gimana tuh? ya itu namanya sosial media pasti ada lah kayak yang viral, yang lucu-lucu kayak gitu. Itu mungkin buat hiburan kan, orang juga banyak yang ke sosial media tuh juga untuk hiburan juga, bukan hanya untuk misalnya pamer kehidupan atau kayak ngelihat kehidupan orang lain kayak gitu. Tapi kayak misalnya kalau kita lihat, kalau kayak gue buka TikTok pasti sih hiburan semua kayak gitu. Itu kayak tergantung preferensi aja sih. Oh main TikTok juga Haifa? Enggak, gue suka nontoninnya aja, tapi gue nggak main. Pengaruh Haifa kalau di media sosial berpengaruh besar nggak terhadap partisipasi politik? Wah, gue nggak tahu jawaban pasti untuk itu gitu ya, karena itu kayak harus ada matriks yang emang benar-benar bisa membuktikan kayak gimana peningkatan partisipasi politik itu ada korelasinya dengan penggunaan sosial media. Tapi yang gue yakin terjadi adalah orang jadi tahu lebih banyak aja sih. Kayak misalnya lu pengen tahu orang jadi lebih terinformasi atas kondisi-kondisi politik di sekitar dia lewat sosial media gitu. Kayak misalnya ada demo, terus ada live-nya di Instagram, hal-hal kayak gitu. Itu menurut gue yang meningkat informasi warga terhadap sosial media, akses informasi gitu. Tapi apakah itu ada korelasi lurusnya antara orang punya sosial media terus mereka jadi lebih tend to mau vote gitu? Menurut gue nggak bisa menginikan sih kalau dalam hal itu. Menurut gue itu kayak di kita emang voters turnout selalu tinggi, lumayan lah gitu kan dibanding di negara lain. Jadi itu aja sih mungkin jawab. Jadi belum tentu juga ya kampanye kita di media sosial untuk mengarahkan mereka ke tempat pemilih gitu ya. Baru proses penyadaran gitu ya. Baru proses edukasi dan awareness itu aja, meningkatkan awareness. Ya menurut gue itu, dan pengenalan gitu. Pak, suara gue kayak feedback ya dari lu ya. Tadi aman sih, sekarang Tadi udah aman belum? Kayaknya udah mendingan deh sekarang. tes. Oh udah tuh. Udah ya.
Oke. Nih Pak, ada pertanyaan lagi Pak dari Sultan Rifandi. Nah, Hmm. ancaman kematian massal di tengah pandemi, apakah mungkin terjadi Kak Hifa? Di tengah pandemi mungkin ya mungkin banget lah, apalagi kalau misalnya kayak kita kampanyenya benar-benar banyak kan, maksudnya gitu kita belum bisa mengkonten covid, dan covid itu menyebabkan kematian gitu, itu kayak simple logic banget. Jadi kalau misalnya kayak kita tetap pilkada tapi kita misalnya nggak bersocial distancing, kita ngumpul-ngumpul, kita terjadi penularan yang tinggi gitu, ya mungkin banget terjadi kematian massal. Menurut gue kayak bisa banget terjadi gitu. Nah, Nggak. Kak, ada lagi nih. Si Arina Anggra ini nanya soal apa The Buggles bilang kalau video killed the radio star, kira-kira yang bakal kill sosmed atau radio nih? Kira-kira kira-kira yang bakal kill Shockmed Star itu apa? Jujur gue belum Iya. nonton sih videonya, tapi menurut gue kayak saat ini kita masih di sosial media, mungkin AI bakal bermain banget ke depannya gitu kan, dalam segala hal di kehidupan kita. Dan itu sih mungkin yang menurut gue bakal powerful banget saat ini adalah AI, data, pengetahuan soal apa yang ada di kepala kita gitu kan. Nah, itu menurut gue yang sangat berpengaruh banget sih itu. Pak, lu masih nonton TV? Gimana? Masih nonton TV? Enggak, gue udah enggak. Udah nggak ya? Berarti mengandalkan YouTube ya? Enggak juga, gue jarang. Gue YouTube buat nontonin video-video lucu-lucu aja. Gue kalau untuk berita gue lebih ke website online sih, online sama cetak mungkin. Oke. Menarik. Eh, iya, mungkin juga ada kalanya senjakala ya. Senjakala media massa gitu kan, kayak koran, print. Terus mungkin juga radio atau kemudian juga TV. Nah ini, dan kadang-kadang mereka juga konvergensi kan, dan mereka main di media online. Nah, menurut lo itu kansnya akan seperti apa tuh? Apa namanya, industri media kita ke depan? Jujur menurut gue kalau untuk media yang kayak cetak gitu ya, itu mungkin kayak bakal agak struggling sih kayak sekarang gitu. Sekarang juga kan mereka udah struggling. Menurut gue kedepannya mereka akan makin struggling seiring dengan makin banyak orang yang beralih ke social media dan media online kayak gitu. Sedangkan on the other side, menurut gue media online juga bakal makin kreatif, bakal makin banyak macamnya. Mungkin sekarang muncul kayak Catch Me Up, nanti bakal muncul yang kayak apa lagi gue nggak tahu. Cuman menurut gue itu sih kayak yang berkembang itu menurut gue bakal digital. Kalau mau dicetak atau di TV, menurut gue mungkin mereka harus menemukan model yang emang masih dicari di masyarakat saat ini. Tapi kalau gue sih ngelihatnya kayak ke depan itu digital bakal sangat berpengaruh sih. Prediksi lu berapa tahun? Berapa tahun ya? Paling 5 tahun ke depan gue yakin kayak nggak Kita banyak. coba menjadi pencanang ya. Iya. um, 5-7 tahunan lah. Nggak lama menurut gue. Kan orang juga dari misalkan awal-awal Facebook ya kan, kemudian sekarang migrasi ke Instagram kan, bicara orang gandrung ke Instagram gitu dibandingkan Facebook. Ini kira-kira akan ada platform sosial media apa lagi nih yang akan digandrungi? TikTok ya, TikTok tentu ya. TikTok Tentu. sekarang lagi. Ya, TikTok menjadi Tuh, kayak gitu sih. kira-kira ya hal apa lagi yang kira-kira digandrungi oleh anak-anak milenial nih? Of course sekarang TikTok menurut gue lagi rame sosial media. Apalagi ditambah dengan COVID gitu kan, orang jadi makin nempel ke handphonenya. Jadi of course saat ini sosial media. Gue ngelihat semua apapun itu yang bakal berkembang ke depannya itu masih dalam hal-hal digital sih. Apakah itu platform sosial media, apakah itu game atau kayak, tapi semuanya lebih di platform digital. Oke. Pak, statement terakhir Pak sebelum kita tutup, karena ini waktunya cuma 60 menit ya di Instagram, takut pembicaraan kita ini masih sangat menarik sebenarnya, tapi dibatasi oleh waktu yang 1 jam saja. Silakan Pak, bagaimana untuk menumbuhkan awareness politik di media sosial,
Oh, statement lu, terus bagaimana harapan lu terhadap generasi milenial maupun generasi Z mengkonsumsi media itu sendiri dan menumbuhkan critical thinking yang tadi lu katakan. Oke. Thank you Dirga. Kesempatannya menurut gue kayak tetap kita harus nggak bijak sih, cuman kayak kita harus tetap bisa berbuat, kita harus punya critical thinking ketika misalnya kita ngomongin soal politik, apalagi ketika misalnya kita banyak menerima informasi soal politik itu di social media. Karena again di social media atau apapun itu yang platform digital, potensi kita untuk terekspos ke hoax, ke berita-berita yang nggak benar, ke berita-berita yang kayak apa ya, memecah belah lah istilahnya, atau kayak bikin kita berefek negatif itu banyak banget gitu, besar banget. Jadi tetap ketika kita mengkonsumsi itu, kita harus punya filter internal dari diri kita sendiri untuk tahu bahwa oke, gue tahu berita ini, tapi kayak gue mau nyari alternatif lain atau gue mau nyari second opinion. Karena ini gue inget banget omongan Pimret gue dulu pas gue masih di Rakyat Merdeka, bahwa kita itu berita itu diketahui tapi jangan diimani. Jadi itu yang nempel di kepala gue saat ini. Dan mungkin jangan lupa subscribe Catch Me Up juga yang tertarik. Itu sih mungkin. Oke, Haifa, atas kesempatannya terima kasih sudah meluangkan waktunya dan sharingnya. Terima kasih juga pada teman-teman yang sudah hadir menyaksikan kita berdua di pekan ini, di Jumat sore hari ini. Semoga bisa memberikan insight terhadap perkembangan isu politik maupun media. Jangan lupa setiap minggu kita akan menyajikan isu-isu yang sedang digandrungi oleh kalangan milenial maupun Gen Z. Terima kasih Haifa sudah bergabung dengan kita atas waktunya. Terima kasih kesempatannya. Yo, thank you Amanat Institute.